Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Kebakaran lahan hutan di Kintamani kembali terjadi di kawasan hutan Bukit Abang. Polisi menangkap dokter gadungan di Jembrana yang menipu korban puluhan juta rupiah. Mencoba kuliner khas Jembrana, nasi lawar jukut gonde. Musim panas belum berakhir dan kebakaran lahan hutan di Kintamani kembali terjadi. Kali ini kebakaran melanda kawasan hutan Bukit Abang di Banjar Dukuh, Desa Abang Batu Dinding, Kecamatan Kintamani. Petugas pemadam kebakaran dan warga berusaha memadamkan api, namun karena angin kencang menyebabkan api dengan cepat merambat dan membakar semak-semak yang kering. Di waktu yang sama kebakaran juga terjadi di lahan bambu di Kelurahan Kubu. Kebakaran ini diduga akibat kelalaian warga yang membuang puntung rokok sembarangan. Beruntung tim BPBD dan Damkar Bangli berhasil memadamkan api sebelum meluas. Terus berkoordinasi dengan tim RPH termasuk juga PKSDA karena kemungkinan akan bisa terjadi kebakaran sampai turunnya hujan. Kalau kita perkirakan mungkin pertengahan November itu mungkin bisa terjadi di wilayah khususnya di wilayah Kintamani. Terlebih khusus lagi di sekitar Danau Batur karena wilayah situ ada banyak pegunungan yang sudah menentu, ada semak-semak yang kering. Nah, ini menjadi potensi bisa terjadinya kebakaran. Pemkab Bangli mengimbau masyarakat agar waspada dan tidak membuang rokok atau membakar sampah sembarangan karena banyak dedaunan dan semak yang mengering akibat kemarau yang panjang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Harga cabai di Buleleng mengalami kenaikan tajam sejak 2 hari belakangan. Di Pasar Anyar Singaraja, harga cabai kini mencapai Rp75.000 per kilogram. Belakangan ini harga cabai di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Bali tidak bisa diprediksi karena cuaca yang juga tidak menentu. Pedagang di Pasar Anyar mengaku saat ini pasokan cabai sangat sedikit, sehingga harga cabai naik drastis sehingga omset pedagang ikut menurun drastis. Sekarang lagi hujan angin juga, dan juga membuat banyak iklim, kemudian pelanggan yang nyari itu banyak kan dari seluruh penjuru ini. Kalau sedikit barang, otomatis harga pasti saling menaikkan ya biar dapat barang dari pemasoknya kayak gitu. Yang cabai kecil sekarang berapa harganya? 70. Awalnya berapa? Modal 70 modal 75 aja. Kalau sudah masuk ke pedagang ya, karena kan kita ongkos buruh, kemudian ada plastik, hitungan ya busuk gitu. Jadinya kita paling sedikit lah 2.000-3.000 itu harus. Selain cabai rawit, kenaikan juga terjadi pada cabai merah besar. Pedagang yang awalnya menjual cabai merah besar Rp35.000 per kilogram, kini sejak 2 hari belakangan harganya Rp46.000 per kilogram. Tadi naik Rp10.000. Awalnya harganya berapa per kilonya? Awalnya kemarin tapisan 60. Sekarang 70. Sama besarnya nah. Lombok besarnya sekarang berapa harganya per kilo? 46. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 35. Ya, ada dari Lombok ada. Macam-macam. Emang dari petani naik punya? Kosong barang. Penyebabnya apa katanya dari petani? Kosong barang nggak ada. Habis panas. Karena perubahan iklim ini ya. Selain cabai, harga bawang merah juga naik dari Rp18.000 menjadi Rp25.000.
Selama cuaca tidak menentu, pedagang mengaku sulit memprediksi harga bahan kebutuhan pokok termasuk cabai. Agar tidak mengalami kerugian yang besar, pedagang untuk sementara tidak menyetok cabai atau bawang dalam jumlah besar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. TPA Suwung Selasa pekan lalu akhirnya dibuka kembali, namun secara bertahap dan terbatas. Akibatnya pada Kamis pekan lalu terjadi antrean truk sampah di sepanjang jalan Serangan Denpasar, Bali karena banyaknya sampah yang harus dibuang. Sejak pagi sopir sudah memarkir kendaraannya untuk membuang sampah, namun TPA baru dibuka pada malam hari antara pukul 8 hingga 10 malam. Sembari menunggu jadwal masuk ke TPA, para sopir terlihat duduk-duduk dan beristirahat di tepian jalan. Mereka rela menunggu sejak pagi hari, bahkan di antara mereka ada yang menginap hingga 2 hari di lokasi antrean. Kalau soal ngantri yang mobil sampah ini ada yang dari malam yang nggak dapat buang. Terus di topik di sebelah sana, Mbak. Terus ada yang ngantri dari pagi. Kalau Mas Tadi baru ngantri dari jam 9. jam 9 sempat nginep nggak Mas? Nggak sempat. Kalau nggak sempat buang ya kan pulang. Nggak pernah truk ditinggalin. Bawa pulang ya. Ya, bawa Walaupun masih ada sampahnya. Ya, kalau mobil yang aku bawa ya 5 ton. 5 ton. 5 ton. Itu sekali. Satu hari sekali. Iya, 1 hari sekali. Udah ngantri. Ini udah dari 3 hari yang lalu karena masih keadaan kredit kebakarannya udah nginep 2 hari. Para sopir pengangkut sampah berharap proses pendinginan pasca kebakaran TPA Suwung segera rampung, sehingga proses pembuangan sampah dapat kembali normal. Kendati api sudah padam, namun bara api masih ada di bawah tumpukan sampah, dan petugas pemadam terus melakukan pemadaman dan pendinginan hingga api benar-benar sepenuhnya padam. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.